Penganiayaan seorang wanita oleh 4 orang dilakukan di rumah korban di Desa Kajuan Galis, Bangkalan. Akibatnya korban mengalami luka di wajah dan luka memar. Awalnya anak korban bersama teman-temannya membuang sampah di halaman sekolah. Anak korban sempat dianiaya oleh salah satu pelaku. Korban menjelaskan kepada keluarga pelaku jika anaknya masih berusia 6 tahun dan perlu bimbingan. Permasalahannya cuma kecil, Pak, sampah. Anak kecil kan sekolah biasa buang sampah sembarangan. Mungkin Maisol itu lihat sampah marah ke anak-anak, katanya sih, kata Elmi itu semua sekelas diamuk katanya pakai kayu. Usai kejadian, suami korban melaporkan ke kantor polisi. Saya memang alhamdulillah eksis mulai tahun 2010, mulai dari BPT sampai sekarang menjadi ketua forum PUSPA, selalu berusaha untuk bagaimana keadilan itu ditegakkan. Ini kan terkait dengan istilahnya gitu penganiayaan terhadap perempuan dan anak. Maka insya Allah kami siap untuk mengawal sampai akhir. Kini kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Siapa namanya? Identitasnya mana? Identitasnya. Inilah situasi yang menegangkan di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nampak petugas damkar dan petugas sosial melakukan negosiasi kepada seorang pria yang menyandera 2 anak kandungnya. Pelaku mengancam akan menyakiti kedua anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa saat kemudian, petugas memecahkan kaca dan langsung mengamankan pelaku dan berhasil menyelamatkan kedua korban sandera. Pelaku nekat menyandera kedua anaknya di ruko fotokopi miliknya karena kerap mengalami halusinasi dan gangguan jiwa. Kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah ketua RT setempat untuk mendapatkan perlindungan. Anaknya selamat, nggak diapa-apain kok. Cuman kurung 1 hari, itu dikasih makan sama warga tapi nggak dibolehin sama bapaknya, nggak dikasih makan. Makanya warga pada kumpul itu pada nyelamatin anaknya ya. Pelaku langsung diamankan petugas dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo untuk memastikan kondisi kejiwaannya dengan pendampingan Dinas Sosial dan Satpol PP. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Indra Setiapuri, berikut berita pilihan siang hari ini. Tindakan bullying makin merajalela. Mendiang Timothy Anugrah Saputra sudah tutup usia diduga masih dirundung rekan mahasiswa di Universitas Udayana. Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sebuah survei menyebutkan 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Untuk melestarikan adat budaya tradisional khas Batak, sejumlah putra-putri memperagakan kain ulos di Hari Ulos Nasional. Ya pemirsa, Sindo Siang kita awali berita diduga akibat korsleting listrik di bagian ruang panel listrik Rumah Sakit Hermina, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Asap hitam dan ledakan sempat membuat panik pasien dan karyawan rumah sakit. Yang gede harusnya, yang gede. Kebakaran terjadi di ruang bagian panel listrik Rumah Sakit Hermina, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang.
Asap pekat hitam mengepul disertai percikan api keluar dari ruang panel listrik di lantai dasar. Sempat terdengar ledakan beberapa kali saat kebakaran terjadi. Petugas keamanan rumah sakit berupaya memadamkan api menggunakan apar agar api tidak membesar. Kebakaran sempat membuat panik pasien dan keluarga serta karyawan rumah sakit. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengerahkan 4 mobil pemadam memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada baterai atau aki di ruang panel. Objek yang terbakar di bawah areal bawah panel yang terbakarnya baterai atau aki. Panel listrik di basement berarti? Di lantai dasar? Lantai dasar. Dugaan sementara mungkin arus pendek listrik ya. Untuk proses pemadaman tadi sempat keluar api juga nggak sih Pak? Api sebetulnya nggak terlalu besar, cuman karena ini baterai jenis lithium ya. Lithium jadi asapnya memang sangat luar biasa. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit dan tidak merambat ke ruangan lain di rumah sakit tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat Aceh sejak kemarin membuat jembatan penghubung putus. Sejumlah sekolah dan rumah warga masih terendam banjir. Kondisi jembatan di Desa Rantopayang Timur, Merebon, Aceh Barat, ambruk hingga putus usai diterjang banjir. Jembatan sepanjang 7 meter yang putus ini untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. 1 unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna melakukan penanganan secara darurat. Nah, karena hujan deras ini kemudian daya tampung air yang tidak kuat lagi, makanya jebol tadi malam sekitar jam 2 malam. Penanganan sementara kita apa? Sementara dari nanti Dinas PUPR akan menangani secara darurat dari Batang Kelapa sehingga bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Sejumlah sekolah dan rumah warga masih terendam banjir, ketinggian air hingga 80 cm. Akibatnya, sejumlah sekolah terpaksa diliburkan. Banjir yang menerjang Aceh Barat telah merendam ribuan rumah warga. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tiang sutet tegangan tinggi di Klaten, Jawa Tengah roboh. Akibatnya, bagian kabel menimpa sejumlah bangunan di wilayah setempat. Hujan deras di Klaten sejak kemarin sore hingga malam menerjang area persawahan Desa Melese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya tiang sutet tegangan tinggi roboh. Bagian kabel juga menimpa atap sejumlah ruko yang bertempatan tak jauh dari lokasi hingga terjadi pemadaman listrik. Hingga pagi tadi, petugas PLN masih lakukan pembenahan tiang dan juga jaringan. Hujan angin juga menumbangkan pohon dan membuat sejumlah kerusakan atap rumah di Desa Jatipuro terucuk. Sudah listrik PLN. Hujan atau Hujan deras sama angin. Terus ini yang kena berapa rumah Pak? Kalau rumah ya rumah makan Padang hanya itu. Sama? Ya, lainnya nggak ada. Mendung dulu nggak tahu angin. Terus ada itu hujan angin kencang. Itu anginnya arah mana Pak? Timur ke barat. Oh, itu berapa lama itu kira-kira? Kira-kira setengah jaman. Hujannya setengah jam ya? Sama hujan. Saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten mengimbau warga waspada terhadap cuaca ekstrim yang kerap terjadi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Kita informasi lainnya, pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek laboratorium sabu di sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten. Para pelaku yang telah beraksi 6 bulan ini sudah meraup keuntungan 1 miliar rupiah. Sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten digerebek Badan Narkotika Nasional karena dijadikan rumah produksi narkotika jenis sabu.
Petugas menangkap 2 pelaku berinisial IM dan DF. Berikut barang bukti sabu dalam bentuk cair dan padat, beragam bahan kimia, serta peralatan laboratorium yang telah dimodifikasi. Bahkan guna mengelabui aktivitas peracikan sabu di dalam kamar, para pelaku memodifikasi kamar mandi dengan menggunakan alat penyaring udara buatan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi 6 bulan dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar. Seluruh bahan baku dibeli pelaku secara online dan dijual melalui media sosial dan COD. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kilogram epedrin murni. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam maksimal hukuman mati.